Assalamualaikum Mbah. Maaf izin tanya, hukumnya apa sih Mbah jika pengobatan penyakit selain dokter alias yang bisa apa itu? Mengobati, Yang bisa mengobati dengan yang tak terlihat. Tolonglah jawabannya, terima kasih. Maksud mengobati dengan yang tak terlihat apa? Kalau misalnya seseorang sakit gitu, lantas kita pasti meminta pertolongan orang lain ya, baik itu dokter ataupun yang lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapati si pengobat itu dia menggunakan perantara makhluk jin, artinya ada tuh yang kesurupan tuh, tiba-tiba kesurupan, ada apa, nah gitu, kisanang, saya sakit ini Mbah, nah itu jelas dilarang, tidak boleh ya. Jadi kita dalam mencari kesembuhan memang tidak selamanya dengan menggunakan profesi kedokteran. Ingat, kedokteran itu baru-baru aja itu ada profesi kedokteran ya. Zaman dulu nggak ada kedokteran. Orang biasanya melakukan berbagai macam pengobatan itu bisa dengan herbalis gitu, yang sifatnya herbal. Dan ini yang harus kita terus pelajari dan pertahankan. Bumi Nusantara ini luar biasa kaya akan pengobatan-pengobatan yang menggunakan herbal seperti itu. Dan ini yang harus kita lestarikan gitu. Masuk angin, udah minum air jahe. Iya. Terus apa lagi? Kalau sakit gigi, udah minum air ini. Air garam. Beras kencur. Beras kencur. Terus pakein jahe juga biar hangat. Iya. Jadi sebenarnya banyak terapi-terapi seperti itu. Apalagi kalau kita ingin melihat prosesi kesembuhan berdasarkan tibun nabawi, pengobatan ala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita bisa lakukan bekam. Itu juga khasiatnya luar biasa bagi orang-orang yang memang paham tentang ilmu tentang bekam, bukan asal nyojos aja tuh, jos, tapi ada teori-teori, ada teknik-tekniknya. Belum lagi dengan pengobatan ruqyah, itu juga luar biasa ya. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah jenis-jenis herbal yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara kesembuhan kita. Di antaranya apa? Air zam-zam, itu luar biasa. Terus yang kedua, madu, habatus sauda, kurma, minyak zaitun. Jadi banyak sekali sebenarnya wasilah-wasilah kesembuhan yang memang Nabi ajarkan kepada kita semua seperti. Dan selayaknya lah kita sebagai umat Nabi mendahulukan pengobatan-pengobatan seperti itu ya, dengan menggunakan madu, dengan menggunakan zam-zam, dengan memakan kurma, atau SDG itu ada kustul hindi, seperti itu. Berbagai macam jenis-jenis pengobatan yang mana memang efek sampingnya itu jauh lebih rendah dibanding pengobatan-pengobatan yang sifatnya farmasi ataupun kimia seperti itu ya. Jadi kalau masalah pengobatan dengan menggunakan perantara jin tentu sangat dilarang. Atau benda-benda yang bertuah tuh, pakai keris gitu, pas begitu ditempel di jidat, waduh ini kok keris jadi dingin gitu. Padahal emang besi kan dingin ya. Sangkanya aneh ya. Oke, jadi seperti itu.